Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan materi mengenai lingkaran, lebih tepatnya tentang persamaan lingkaran dengan kriteria tertentu. Silakan diingat kembali rumus dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan berjari-jari R, yaitu X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan ini disebut dengan bentuk baku persamaan lingkaran. Yang ketiga bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dan ini disebut dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Di mana bentuk umum persamaan lingkaran ini, titik pusatnya itu adalah negatif 1/2A. Ya, jadi negatif 1/2A ini, itu adalah titik pusatnya. Kemudian negatif 1/2B itu titik pusatnya juga sebagai Y-nya ya. Dan jari-jarinya itu adalah akar kuadrat dari 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurangi C. Di mana hubungannya A itu sama aja dengan negatif 2A kecil. Ya, kemudian B itu sama aja dengan negatif 2B kecil, kemudian C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Lalu dari sini bisa kita temukan bahwa A itu sama aja dengan negatif 1/2A dan B itu sama aja dengan negatif 1/2B. Makanya ini titik pusatnya. Kalau di persamaan baku itu A, B pakai A kecil, B kecil. Nah, di bentuk umumnya yaitu negatif 1/2A besar, negatif 1/2B besar. Oke. Kemudian persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi lingkaran dengan pusat A, B menyinggung garis PX ditambah QY ditambah C sama dengan 0. Maka jari-jarinya bisa kita cari dengan rumus ini. Nilai mutlak dari AP ditambah BQ ditambah C per akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kemudian untuk menentukan persamaan lingkaran, jadi tentukan pusat dan jari-jarinya, kemudian substitusikan ke bentuk baku. Lalu yang kedua, tentukan A besar, B besar, dan C besar. Tentu ini kita substitusikan ke bentuk umum. Kita langsung saja ke contoh soal. Ini yang pertama, tentukan persamaan lingkaran. A berpusat di titik O 0,0 dan menyinggung garis 3X dikurang 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Kita jawab satu-satu. Yang nomor 1A terlebih dahulu. Karena ini berpusat di titik 0,0, maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jelas ya? Artinya kita hanya tinggal mencari jari-jarinya saja. Nah, untuk mencari jari-jarinya, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu nilai-nilai yang diketahui di soal. Contoh ini A, B berarti A-nya 0 ya, B-nya juga 0. Kemudian yang ini PX ditambah QY ditambah C, artinya P-nya itu adalah 3, kemudian Q-nya itu adalah negatif 4, dan C-nya adalah 5. Lalu rumusnya tadi R sama dengan nilai mutlak dari AP ditambah BQ ditambah C per akar kuadrat P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nilai-nilai ini tinggal disubstitusikan saja sehingga menjadi seperti ini. Kemudian silakan teman-teman hitung. Ya. Dan hasilnya adalah 5/5. Nah, 5 dibagi 5 itu adalah 1. Jadi nilai mutlak dari 1 itu adalah 1. Nah, buat teman-teman yang lupa, nilai mutlak ini intinya gini. Kalau teman-teman hasilnya di sini negatif 1, maka jari-jarinya tetap 1. Jadi negatifnya dihilangkan gitu aja ya. Selanjutnya, karena kita sudah menemukan jari-jarinya, kita tinggal substitusikan R-nya ke persamaan ini. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini R-nya tinggal kita ganti sehingga menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Dimana 1 kuadrat itu 1 kali 1. Nah, 1 kali 1 adalah 1. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 1B. Nah, ini maksudnya 1B, mohon maaf ya. Nah, karena ini melalui titik A, B, bukan 0,0 ya, maka kita gunakan persamaan baku. Jadi X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat.
Di mana A dan B-nya kita udah tahu, yaitu 2,1. Artinya kita hanya perlu mencari jari-jari. Jadi sama kayak soal nomor 1A, kita cari dulu jari-jarinya. Ya. Baik, kita tuliskan dulu yang diketahui di soal, berarti A-nya 2, kemudian B-nya 1, kemudian ini sebagai P ya, ini sebagai Q, ini sebagai C. Nah, ini rumusnya, tinggal substitusikan angka-angkanya, sehingga menjadi seperti ini. Silakan teman-teman hitung. Ya, dan hasilnya adalah 15 per akar 25, berarti akar 25 itu 5. Jadi 15 dibagi 5 itu 3. Nah, nilai mutlak dari 3 berarti 3. Maka jari-jarinya adalah 3. Tinggal substitusikan lagi ke sini tadi. Ya, jadi X dikurangi A, A-nya kan di sini 2, berarti X dikurangi 2 kuadrat, ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Di mana 3 kuadrat itu adalah 9. Jadi ini persamaan lingkarannya. Ini kalau diminta dalam bentuk baku. Kalau dalam bentuk umum, maka teman-teman tinggal jabarkan saja atau cari nilai A, B, dan C-nya. Ya, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk umum langsung aja ya. Ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk mengubah menjadi bentuk ininya silahkan coba teman-teman kerjakan sendiri ya, karena ini udah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 1C. Nah, untuk soal nomor 1C sebetulnya sama dengan nomor 1B ya. Jadi silakan teman-teman cari sendiri, hitung sendiri. Yang jelas ini persamaannya adalah X dikurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Atau kalau dalam bentuk umumnya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 0,4, 1,3, dan 1, negatif 1. Nah, untuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan bentuk umum persamaan lingkaran. Di mana bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa mencari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Oke. Nah, kita lihat di sini di soalnya diketahui ada titik 0,4. Maksudnya apa 0,4? Nih, pada saat X-nya 0, maka Y-nya 4 gitu ya. Jadi tinggal kita substitusikan aja nih. X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 4. Sehingga menjadi 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat, A dikali 0, karena X-nya 0 ya. Kemudian B dikali 4 ditambah C sama dengan 0. Oke, ini 0 kuadrat berarti kan 0. Ditambah 4 kuadrat itu 16 ya. Berarti ini A dikali 0 ya 0. Ini B dikali 4 berarti 4B, kemudian ditambah C sama dengan 0. Ini 16-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi 4B ditambah C sama dengan negatif 16. Sehingga ini menjadi persamaan pertama nih. Lalu 1,3. Nah, ini sama seperti tadi ya, kita substitusikan ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan 3, sehingga menjadi seperti ini. Ya, kemudian kita hitung 1 kuadrat itu berarti 1, 3 kuadrat itu berarti 9. Maka ini jadi 10 ya. Kemudian A kali 1 berarti A, B kali 3 berarti 3B, kemudian ditambah C sama dengan 0. Sama kayak tadi nih. Angkanya kita pindah sehingga menjadi A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10. Ini kita anggap persamaan 2. Lalu yang berikutnya, 1, negatif 1. Berarti X-nya 1, Y-nya negatif 1. Sama. Tinggal substitusikan saja. Lalu 1 kuadrat itu berarti 1, negatif 1 kuadrat juga 1. 1 tambah 1 berarti 2. Ini berarti A, ini berarti dikurang B ya. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Ini 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 2. Ini kita jadikan persamaan 3. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada persamaan linear 2 variabel. Yang ini 3 variabel, yang ini juga 3 variabel. Nah, yang 3 variabelnya coba kita eliminasi dulu. Jadi kita eliminasi yang persamaan 2 dan persamaan 3, yang ini dengan yang ini. Ya, kebetulan ini A-nya sama, ini kan A, ini C, ini C. Jadi pada saat kita eliminasi akan hilang tuh C dan A-nya, sehingga kita akan langsung menemukan nilai B-nya. Persamaan 3-nya ada kesalahan pengetikan, mohon maaf ini. Ini harusnya negatif ya, yang ininya nih. Oke, teman-teman silakan ganti, ini harusnya dikurang. Oke, ini kan di sini dikurang nih. Jadi kita hitung aja nih, A dikurangi A kan 0. 3B dikurang negatif B, berarti kalau dikurang negatif kan ditambah ya. 3B ditambah B berarti, maka 4B ya. Kemudian
C dikurangi C 0, ini negatif 10 dikurang negatif 2. Artinya negatif 10 ditambah 2, maka negatif 8. Nah, kalau kita cari B berarti negatif 8 dibagi 4, maka B-nya adalah negatif 2. Nah, karena kita sudah menemukan nilai B-nya, jadi teman-teman langsung saja substitusikan ke sini nih, ke persamaan 1. Jadi kita bisa nemuin C-nya, ya. Karena di sini nggak ada A. Oke. Jadi sekarang kita substitusikan saja ke persamaan 1. Di sini ada 4B ditambah C sama dengan negatif 16. Ganti B-nya dengan negatif 2. Jadi 4 dikali negatif 2 ditambah C sama dengan negatif 16. Nah, ini kan 4 kali negatif 2-nya itu negatif 8 ya. Jadi C sama dengan ini negatif 16. Ini negatif 8. Kita pindah ke sini berarti ditambah 8. Sehingga C-nya adalah negatif 8. Lalu kita sudah tahu B, sudah tahu C. Selanjutnya tinggal kita substitusikan lagi ke persamaan 3 misalkan. Boleh ke persamaan 3, boleh ke persamaan 2 untuk menentukan nilai A. Di sini yang saya hitung ke persamaan 3. Jadi kita substitusikan ke A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 2. Berarti A dikurang B-nya kan negatif 2 ya. Dikurang negatif berarti ditambah. Oke, berarti jadi ini A ditambah 2. Kemudian C-nya tambah negatif berarti jadi dikurang. Maka jadi A ditambah 2 dikurang 8 sama dengan negatif 2. Seperti ini ya. Nah, 2 dikurang 8 itu negatif 6. Berarti A-nya negatif 2. Negatif 6 kita pindahkan ke kanan. Berarti ditambah. Jadi A sama dengan 4. Jadi kita sudah menemukan nilai A-nya 4. Nilai B-nya negatif 2. Nilai C-nya negatif 8. Oke, buat teman-teman yang mau nyoba substitusi ke persamaan 2 silahkan. Hasilnya akan sama. Nah, sekarang kita substitusikan ke bentuk umumnya, ganti A, B, dan C-nya, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ini bentuk umum persamaan lingkaran. Kalau mau diubah menjadi bentuk baku gimana? Coba teman-teman ubah sendiri ya, karena itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kalau kita ubah menjadi persamaan baku, maka menjadi seperti ini. X ditambah 2 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 13. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan persamaan umum lingkaran yang melalui titik P 6, negatif 2, Q negatif 3, negatif 5, dan R 1,3. Ini sama kayak soal nomor 2 sebetulnya ya. Hanya ada perbedaan pada prosesnya. Oke. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke bentuk umum persamaan lingkaran ya. Sama seperti tadi. Jadi ini yang pertama, P-nya kan 6, negatif 2. Kita substitusikan sehingga menjadi seperti ini. Oke, untuk perhitungannya teman-teman hitung sendiri ya, silakan dicek saja. Tadi kan sudah ada gambaran ya, cara menghitungnya. Nah, ini yang pertama berarti 6A dikurang 2B ditambah C sama dengan negatif 40, ini berarti persamaan 1. Kemudian yang ini juga sama, tinggal substitusikan. Kemudian perhitungannya silakan teman-teman cek sendiri. Ya, ini persamaan yang keduanya. Kemudian yang ini 1,3 yang R ya. Sama, substitusikan, kemudian hitung, dan ini adalah persamaan 3-nya. Nah, kenapa saya buat dua soal ini? Karena tadi yang soal nomor 2 itu simple. Ya, karena 0, kalau ini kan 3 variabel semua, maka kita harus selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kita eliminasi yang pertama nih, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 misalkan ya. Jadi 6A dikurangi 2B tambah C sama dengan negatif 40, kemudian negatif 3A dikurang 5B tambah C sama dengan negatif 34. Ini kalau mau kita eliminasi yang C aja, karena ini udah sama nih koefisiennya, jadi bisa langsung kita kurangkan. Sehingga 6A dikurang negatif 3A berarti jadi ditambah ya. 6 tambah 3 berarti 9A. Kemudian negatif 2B ditambah 5 berarti 3B. Ditambah 3B negatif 40 dikurang negatif 34 berarti negatif 6 ya. Nah, ini bisa kita perkecil, kita bagi 3 ya. Kalau kita bagi 3 berarti 9A bagi 3 berarti jadi 3A. 3B dibagi 3 berarti B. Negatif 6 bagi 3 berarti negatif 2. Ini kita anggap persamaan 4. Lalu kita eliminasi kembali. Eliminasi 1 dan 3. Oke, teman-teman boleh juga eliminasi 2 dan 3, nggak masalah. Ya, sekarang kita eliminasi 1 dan 3 nih. Ini yang satunya, ini yang 3-nya. Sama kita eliminasinya yang C. Sehingga 6A dikurangi A itu adalah 5A. Kemudian negatif 2B dikurang 3B berarti negatif 5B. Ini C-nya jadi 0 ya. Negatif 40 ditambah 10 berarti negatif 30. Ini kita perkecil bagi 5 sehingga menjadi A dikurangi B sama dengan negatif 6. Ini jadi persamaan 5. Nah, kita eliminasi kembali nih yang 4 dan 5. Di sini ada 3A tambah B sama dengan negatif 2. Yang ini A dikurangi B sama dengan negatif 3.
Nah, kita eliminasi yang B nih. Ini kan bersama-sama B, jadi kita nggak perlu mengalihkan. Ini bisa hilang kalau kita tambah. Kalau dikurang nggak bakalan hilang. Nah, jadi 3A ditambah A berarti 4A, B ditambah negatif B berarti kan 0. Negatif 2 ditambah negatif 6 berarti negatif 8. Sehingga A-nya adalah negatif 8 dibagi 4, maka negatif 2. Nah, kita sudah temukan A-nya nih, negatif 2. Sekarang tinggal kita substitusikan. Boleh ke persamaan 4, boleh ke persamaan 5, terserah teman-teman. Nah, di sini kita substitusi ke persamaan 5. Jadi, A-nya tadi negatif 2 ya. Kita ganti negatif 2 dikurang B sama dengan negatif 6, maka B-nya adalah 4. Lalu, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Silahkan teman-teman substitusikan kembali ke boleh ke 1, boleh ke 2, boleh ke 3. Dan teman-teman hitung sendiri ya. Substitusi ke 1 misalkan. Ini C-nya adalah negatif 20. Nah, sekarang kita sudah menemukan A-nya, B-nya, C-nya. Maka kita ganti yang ini nih. Ya, A-nya kita ganti dengan negatif 2, B-nya kita ganti dengan 4, C-nya kita ganti dengan negatif 20. Lalu kalau kita buat ke dalam bentuk baku persamaan lingkaran, maka menjadi seperti ini. Oke, hitung sendiri ya, karena ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan ruas garis yang menghubungkan titik P 1,-4 dan Q negatif 3,2. Jadi di sini ada dua titik ya yang diketahui. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami soal ini disajikan diagram Cartesius. Oke, silakan pahami nanti. Untuk menyelesaikan soal, kalau teman-teman sudah paham, tidak perlu dibuat gambar seperti ini ya. Nah, sekarang ini lihat, titik P-nya itu 1,-4. Berarti di sini 1,-4 berarti di sini ya. Nah, ini. Ini adalah titik P, 1,-4. Kemudian Q negatif 3,2. Ini negatif 3, ini 2 berarti di sini. Ini adalah titik Q-nya. Tadi, ini merupakan diameter lingkaran ya. Dari P ke Q itu ini adalah diameter lingkarannya. Kita buat aja nih lingkarannya. Oke, seperti ini nih gambarannya. Jadi dari titik P ke titik Q ini adalah diameternya. Nah, karena kita akan menentukan persamaan lingkaran, berarti kita harus tahu titik pusatnya berapa dan jari-jarinya berapa, kan gitu. Untuk menentukan titik pusatnya, ini berarti kita cari titik tengah garis PQ kan. Nah, untuk mencari titik tengah, teman-teman tinggal jumlahkan saja yang X kemudian dibagi 2. Yang Y-nya juga sama, tinggal jumlahkan dibagi 2. Jadi kita tulis seperti ini ya. Kita anggap titik pusatnya titik M lah. Jadi XP ditambah XQ, maksudnya ini X pada titik P, ini X pada titik Q gitu ya, dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Termasuk yang Y. Ya, jadi ini kan XP-nya 1 nih. XQ-nya negatif 3, sehingga kita jumlahkan nih 1 ditambah negatif 3 dibagi 2. Kemudian yang ini juga sama. Ini nih negatif 4 ditambah 2 dibagi 2 gitu ya. Ini boleh kebalik. Misalkan yang ini ditambah yang ini dibagi 2. Sama aja hasilnya ya. Nah ini 1 dikurang 3 berarti ya. Negatif 2. Yang ini juga negatif 4 tambah 2. Negatif 2 juga sama. Nah kalau kita bagi berarti negatif 1,1. Nah ternyata ini titik pusatnya di sini nih. Titik M nih. Negatif 1,1. Ini adalah titik tengahnya, titik pusatnya. Nah, sekarang untuk menentukan jari-jarinya gimana? Untuk menentukan jari-jari, teman-teman bisa menggunakan rumus jarak antara dua titik. Misalkan, nih kita misalkan cari PQ dulu. PQ itu kan diameter ya, teman-teman ya. Kita cari jarak antara titik P dengan titik Q. Nah, titik P dengan titik Q, kalau kita mau cari menggunakan rumus jarak antara dua titik, maka menjadi seperti ini. PQ sama dengan akar kuadrat dari XP dikurangi XQ kuadrat ditambah YP dikurangi YQ kuadrat. Jadi, X yang ini dikurang dengan yang ini dikuadratkan. Kemudian Y yang ini dikurang dengan Y yang ini dikuadratkan. Boleh kebalik. Y yang ini dikurang yang ini, X yang ini dikurang yang ini. Nggak masalah. Ini sebetulnya menggunakan teorema Pitagoras ya atau dalil Pitagoras. Saya kasih gambaran nih teman-teman. Lihat kalau kita tarik garis dari titik P ke sini, kemudian dari sini kita tarik. Coba ini kan menjadi segitiga siku-siku. Makanya ini sebetulnya rumus ini didapatkan dari teorema Pitagoras. Ya, di mana panjang dari titik P ke titik ini itu bisa dicari dengan XP dikurang XQ, tinggal gitu. Kemudian yang ini nih, Y-nya dari sini ke sini itu bisa dicari dengan YP dikurang
YQ. Coba teman-teman ingat-ingat kembali cara menghitung jarak antara dua titik. Baik, kita substitusikan saja ya nilainya. XP-nya yang ini 1 dikurang negatif 3 dikuadratkan, kemudian ditambah ini negatif 4 dikurang 2 dikuadratkan. Kemudian silakan teman hitung dan hasilnya adalah akar 52. Akar 52 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 13, di mana akar 4 itu adalah 2, jadi 2 akar 13. Nah, tapi PQ itu kan diameter, sedangkan jari-jari itu harusnya dari P ke M, ya, atau dari M ke Q. Oke, ini sambil mengingat saja sengaja. Jadi kalau kita sudah tahu diameternya, kalau untuk menghitung jari-jari berarti kan tinggal dibagi 2, setengahnya gitu kan. Sehingga untuk PM ya setengah dari PQ. Jadi setengah dikali 2 akar 13. Ya udah, hasilnya adalah akar 13. Baik, teman-teman sebetulnya boleh langsung cari dari titik P ke titik M. Kan ini juga sama, jarak antara dua titik. Gitu. Jadi boleh langsung cari panjang garis PM menggunakan rumus yang tadi. Berarti XP dikurangi XM. Ini dikurangi ini gitu ya, dikuadratkan, kemudian ini dikurang ini dikuadratkan. Oke, jadi seperti ini, 1 dikurang negatif 1 kuadrat ditambah negatif 4 dikurang negatif 1 kuadrat. Oke, hitung, maka akar 4 tambah 9 maka akar 13. Oke, jadi langsung tuh dapat teman-teman. Nah, bahkan teman-teman boleh juga menghitungnya dari MQ ya, coba sendiri. Jadi untuk menghitung jari-jari itu banyak caranya. Ya, bisa dari PM, bisa dari MQ. Atau bisa kayak tadi, cari PQ dulu diameternya, habis itu baru dibagi 2, maka ketemulah jari-jari. Oke? Nanti kalau teman-teman jawab, ya silahkan langsung boleh cari alternatif yang menurut teman-teman lebih mudah. Sengaja saya jabarkan agar teman-teman kalau misalkan ditanya diameter pun tahu gitu ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan titik pusatnya negatif 1, negatif 1, kemudian jari-jarinya akar 13. Oke? Berarti kita tinggal substitusikan ke persamaan baku. Jadi ini X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat kan gitu ya. Ini R-nya, ini A, B-nya tinggal substitusikan. Jadi X dikurang negatif 1 kuadrat ditambah Y dikurang negatif 1 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 13 dikuadratkan. Oke, ini jadi tambah ya. Kemudian ini kalau dikuadratkan berarti kan akarnya hilang. Nah, kalau misalkan mau dibuat dalam bentuk umum, ya silahkan tinggal dijabarkan saja ya. Dan ini adalah bentuk umum persamaan lingkarannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 sama kayak soal nomor 4. Oke. Coba teman-teman kerjakan sendiri ya. Nah, untuk memastikan jawaban teman-teman benar atau enggaknya, di sini sudah saya sajikan. Titik pusatnya ini kalau teman-teman hitung itu hasilnya 1,4. Kemudian panjang garis AM, nah AM ini maksudnya panjang jari-jari ya. Panjang jari-jarinya adalah akar 13. Oke, kemudian persamaan lingkarannya adalah ini. Dalam bentuk bakunya, ini dalam bentuk umumnya. Nah, coba teman-teman cari sendiri caranya kayak tadi ya, yang soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 6. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 5, negatif 3 dan menyinggung sumbu Y. Baik, untuk memudahkan pemahaman teman-teman, saya sajikan kembali diagram Kartesius. Di sini disebutkan bahwa lingkaran itu berpusat di 5, negatif 3. Ini nih 5, negatif 3. Di sini berarti titik pusat lingkarannya ya. Ini titik M tadi ya, 5, negatif 3. Di soal disebutkan bahwa dia menyinggung sumbu Y. Artinya kalau menyinggung sumbu Y, dari sini ke sini nih. Nah ini ya. Jadi dia menyinggung sumbu Y. Ini kan sumbu Y, berarti seperti ini gambarnya. Kalau kita gambarkan, ya. Di mana dari panjang sini ke sini berarti kan 5 ya. Berarti ini kan kita sebut sebagai jari-jari. Artinya apa? Artinya soal nomor 6 ini titik pusatnya adalah 5, negatif 3 dan jari-jarinya itu adalah 5 gitu. Kalau teman-teman sudah menemukan titik pusat dan jari-jarinya kan tinggal substitusikan saja ke persamaan baku. Nih, seperti ini. Berarti kan tinggal kita ganti nih. A-nya berarti 5. Maka jadi X dikurang 5. Ini Y-nya kan negatif 3 ya. Jadi kita masukkan ke sini. Kemudian ini juga R-nya ganti. Sehingga ini jadi tambah ya. X dikurang 5 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Seperti ini. Ini kalau dalam bentuk baku. Kalau misalkan teman-teman diminta dalam bentuk umum. Nah ini, silahkan jabarkan.
Bisa ya teman-teman ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.